Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa roket diluncurkan tepat di dekat khatulistiwa atau laut? Atau mengapa kita meluncurkannya secara vertikal dan tidak seperti pesawat terbang? Mari kita jawab semua pertanyaan tidak bodoh tentang roket. Pertanyaan 1. Bagaimana bumi mempengaruhi peluncuran roket? Yuk ingat kembali pelajaran fisika di sekolah. Gravitasi bumi sangat kuat. Untuk mengatasi gaya ini, kita perlu mengembangkan kecepatan yang besar. Untungnya, roket mampu mengembangkannya, tapi akan jauh lebih sulit jika bumi sendiri tidak membantunya. Bumi berotasi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.826 km per jam. Sederhananya, sangat cepat, dan kita semua ikut bergerak. Jadi, keluar dari bumi itu seperti keluar dari mobil yang sedang melaju. Untuk beberapa waktu, roket akan bergerak bersama planet kita karena inersia. Ini seperti dorongan yang membantu. Roket lepas landas dari bumi dengan kecepatan tertentu. Dan kemudian roket itu hanya perlu berakselerasi lebih cepat lagi dengan bantuan bahan bakarnya. Ngomong-ngomong, ini bukan satu-satunya trik ilmiah dalam meluncurkan roket. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari dorongan ini, roket diluncurkan ke orbit bumi dari barat ke timur. Mengapa? Karena bumi berotasi dari barat ke timur, tentu saja. Dengan cara ini, roket menerima inersia maksimum. Pertanyaan 2. Mengapa roket diluncurkan di dekat khatulistiwa? Jawabannya terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Percaya atau tidak, permukaan bumi bergerak lebih cepat di khatulistiwa. Sekolah sedikit berbohong kepada kita. Bumi tidak bulat sempurna. Sebaliknya, bumi berbentuk elips pipih. Dan khatulistiwa adalah titik terluas di planet kita. Sekarang, apa itu kecepatan? Kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Dan karena jarak di khatulistiwa adalah yang terbesar, sekitar 40.233,6 km, maka kecepatan rotasi di sana akan lebih tinggi. Jadi, bayangkan kamu dan temanmu berdiri di dua titik yang berbeda di bumi. Kamu berada di khatulistiwa dan temanmu lebih dekat ke kutub utara. Setelah berdiri di sana sepanjang hari, kamu akan terbang lebih jauh daripada temanmu, yang secara teknis berarti kamu bergerak lebih cepat. Jadi, ya, kecepatan rotasi di khatulistiwa lebih tinggi. Secara alami, akan sangat menguntungkan bagi kita untuk meluncurkan roket dari tempat yang memiliki kecepatan dorong awal setinggi mungkin. Dan peluncuran dari khatulistiwa menyebabkan pesawat ruang angkasa bergerak hampir 482,8 km per jam lebih cepat. Pertanyaan 3. Bagaimana para ilmuwan memilih tempat untuk landasan peluncuran? Roket adalah monster raksasa dan kompleks dengan berat beberapa ribu pon. Tidak perlu dikatakan lagi, puluhan kesalahan dapat terjadi selama startup. Mungkin yang paling berbahaya adalah kegagalan di tengah penerbangan. Itu terjadi ketika ada sesuatu yang tidak beres pada roket yang masih berada di angkasa. Jika puing-puing yang terbakar jatuh ke bumi, maka dapat menyebabkan bencana besar. Sekarang mari kita lihat peta lokasi landasan peluncuran di dunia. Kita bisa melihat bahwa banyak di antaranya terletak di dekat pantai. Sebagai contoh, Kennedy Space Center di Florida, Amerika Serikat, atau Satish Dhawan Space Center di Sriharikota, India. Itulah cara untuk meminimalkan dan idealnya menghilangkan sama sekali risiko puing-puing jatuh di kepalamu. Jika terjadi kesalahan saat peluncuran, puing-puing tersebut akan jatuh ke perairan laut, jauh dari daerah padat penduduk. Dan ya, ada banyak landasan peluncuran yang terletak jauh dari laut. Itu karena banyak hal lain yang juga berperan dalam memilih lokasi. Misalnya, ketersediaannya. Landasan peluncuran harus dapat diakses secara ideal dari darat, udara, dan laut. Pertanyaan 4. Tunggu, bukankah Florida memiliki cuaca yang gila? Mengapa mereka memilih negara bagian ini? Selama lebih dari 70 tahun, NASA telah meluncurkan roket dari Cape Canaveral, Florida. Ini aneh karena Florida memiliki iklim yang sangat lembab dan tropis. Ada lebih banyak badai petir dalam setahun daripada di tempat lain. Hal ini bisa sangat mengganggu peluncuran roket. Ini sangat berbahaya. Selain itu, suatu kali hal itu benar-benar terjadi, pada 1987, petir menyambar roket AC-67 sebelum lepas landas. Sistem roket tersebut rusak, dan akhirnya roket itu hancur. Untungnya, tidak ada orang di dalamnya. Ancaman cuaca besar lainnya adalah angin topan. Dan ya, angin topan juga lebih sering terjadi di Florida daripada di negara bagian lainnya. Namun, terlepas dari semua itu,
NASA tetap memilih tempat berbahaya ini untuk meluncurkan roket mereka. Mengapa? Mungkin karena semua hal gila, termasuk peluncuran roket, pasti terjadi di Florida. Tapi dengan catatan serius, sebelum NASA pindah ke Cape Canaveral, roket diluncurkan dari tempat lain, dari lokasi uji coba White Sands yang terletak di New Mexico. Saat itu, karena White Sands terletak di daerah terpencil di negara ini, semuanya kurang lebih aman. Jika roket jatuh, mereka tidak akan mempengaruhi atau menghancurkan apapun. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi kita berkembang. Roket-roket menjadi lebih besar dan membutuhkan lebih banyak ruang untuk peluncurannya. Akibatnya, zona bahaya juga meningkat. White Sands hanya berjarak 41,84 km dari Las Cruces, New Mexico, dan 112,65 km dari El Paso, Texas. Dengan kata lain, tempat itu dikelilingi permukiman. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari tempat yang lebih aman. Pesisir timur sepertinya merupakan pilihan terbaik. Dapatkah kamu menebak alasannya? Pesisir timur tidak hanya dekat dengan garis khatulistiwa, tetapi juga terletak di dekat Samudra Atlantik. Dan kita sudah tahu bahwa hal ini sebenarnya menambah nilai +1 untuk keamanan. Itulah mengapa pada tahun 1950-an, NASA memindahkan peluncurannya ke Florida. Yang pertama adalah peluncuran roket Bumper 8 yang terjadi pada tanggal 24 Juli 1950. Dan kemudian tempat ini menjadi sebuah bandar antariksa yang lengkap. Pertanyaan 5. Mengapa roket diluncurkan secara vertikal? Roket adalah benda tipis, silindris, dan tinggi yang meluncur ke angkasa secara vertikal dan meninggalkan awan asap raksasa. Tapi mengapa roket diluncurkan dengan cara seperti itu dan tidak seperti pesawat terbang misalnya? Nah, ide ini terdengar agak gila. Untuk mengimplementasikannya, kita harus membuat banyak perubahan pada desain roket yang ada saat ini. Tapi, yang paling penting, hal ini akan menghabiskan banyak sumber daya. Ini mungkin akan mengejutkanmu, tapi pesawat dan roket didesain dengan cara yang berbeda. Tugas utama pesawat adalah terbang di atmosfer. Tugas utama roket adalah meninggalkan atmosfer secepat mungkin. Karena hambatan udara di langit, roket kehilangan sebagian besar energinya saat terbang. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa roket telah meninggalkan atmosfer bumi sebelum bahan bakarnya benar-benar habis. Dan karena roket membutuhkan lebih banyak bahan bakar daripada pesawat terbang. Lebih mudah dan lebih ekonomis untuk meluncurkannya langsung ke atas. Jadi, roket akan menggunakan bahan bakar yang minimal, hanya yang diperlukan untuk melawan gravitasi. Pertanyaan 6. Mengapa lintasan roket berubah setelah diluncurkan? Ingatkah kamu bahwa kami telah mengatakan bahwa tugas utama roket adalah untuk melepaskan diri dari gravitasi dengan cara apapun dan mencapai ruang angkasa? Sekarang lupakan saja. Secara teknis itu benar, tapi itu tidak menunjukkan gambaran lengkapnya. Tugas utama untuk mencapai ruang angkasa tidaklah terlalu sulit. Ruang angkasa sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kamu akan secara resmi menjadi astronot jika mencapai ketinggian sekitar 96,56 km di atas bumi. Namun, yang terpenting adalah tetap berada di orbit. Orbit adalah batas antara dua dunia. Di sini, tarikan gravitasi bumi masih cukup besar, sehingga roket tidak terbang keluar angkasa. Tetapi pada saat yang sama, cukup rendah sehingga tidak jatuh kembali ke bumi. Jadi, jika kamu mencapainya, tidak perlu membuang bahan bakar lagi. Pesawat ruang angkasa hanya akan terbang dalam gravitasi nol oleh inersia. Jika roket terbang murni dalam garis lurus, maka roket akan terbang keluar angkasa. Untuk memasuki orbit, roket harus terbang dalam bentuk busur. Oleh karena itu, setelah memulai, pertama-tama roket mulai miring ke samping dan secara bertahap meningkatkan kemiringan ini. Masuk ke orbit adalah tugas yang sangat sulit. Bahan bakarnya harus cukup untuk mencapai kecepatan 289.682 km per jam. Itulah mengapa kita menciptakan metode optimasi ini. Orang pintar menyebutnya pembalikan gravitasi. Jadi, roket membelokkan lintasannya setelah diluncurkan karena harus masuk ke orbit bumi. Selamat, itu adalah perjalanan yang panjang, tapi sekarang kamu, semoga, belajar lebih banyak tentang peluncuran roket. Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh.
Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar berton-ton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Kala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit. Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, war! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh.
Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul. Ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar. Dan peristiwa seperti ini pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya. Bepergian ke luar angkasa membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi ada cara untuk membuatnya terjangkau. Kamu masuk ke dalam lift,
menekan tombol, dan voila, kamu terbang ke bintang-bintang. Semua berkat tabung nano. Tapi kemudian ada sesuatu yang menabrak lift di tengah perjalanan. Kamu terjebak di dalamnya dan kamu sekarang ditakdirkan untuk melayang di luar angkasa selamanya. Jika kamu ingin melakukan perjalanan ke luar angkasa, bersiaplah untuk membayar sekitar 55 juta dolar. Tapi dalam waktu dekat, kamu mungkin akan dapat melakukan perjalanan ke luar angkasa hanya dengan menekan sebuah tombol tanpa harus mengeluarkan uang. Karena lift luar angkasa mungkin akan berperan. Meskipun ide lift galaksi tampak seperti sesuatu yang keluar dari film fiksi ilmiah, ini adalah kemungkinan nyata yang dapat merevolusi perjalanan luar angkasa. Dengan perkiraan biaya 8 miliar dolar, lift luar angkasa bisa menjadi investasi sekali pakai yang akan bertahan selamanya. NASA sendiri menghabiskan sekitar 2,7 juta dolar untuk bahan bakar roket per menit. Untuk meluncurkan sebuah roket, mereka harus mengeluarkan biaya hingga 178 juta dolar. Biaya ini dapat dikurangi secara signifikan dengan penggunaan lift. Sebagian besar bangunan super tinggi di bumi memiliki fondasi yang sangat besar untuk membantu keseimbangan dan beratnya. Saat kamu melihat ke atas, mereka semakin tipis. Bahkan gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifa, sangat besar di bagian bawah dan sempit di bagian atas. Jika kita ingin membangun sesuatu seperti lift raksasa, kita akan membutuhkan sejumlah besar beton untuk membangun fondasi yang bertentangan dengan tujuan menghemat uang. Sekarang ambil seutas tali, ikatkan bola di ujungnya dan mulailah memutarnya. Tali di tanganmu akan tetap berada di suatu tempat dan bola akan berputar di sekitar tanganmu. Ini disebut gaya sentrifugal dan lift akan bekerja dengan cara yang sama. Bola akan menjadi dasar di ruang angkasa dan tali akan menggantung ke arah bumi. Stasiun tempat kita akan memasuki lift akan berada di tengah Samudra Atlantik dan jalurnya akan memanjang dari sana. Agar hal ini bisa terjadi, garis tersebut harus disinkronkan secara sempurna dengan rotasi bumi. Jika tidak, garis tersebut akan putus atau melilit bumi seperti syal. Selain itu, orbit yang akan dilalui garis haruslah lingkaran sempurna, karena garis tidak akan bisa memendek atau memanjang. Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aljabar untuk menemukan solusi yang ideal. Tunggu sebentar, ada gunanya aljabar? Lupakan saja. Sementara itu, aku tidak akan membuatmu bosan dengan matematika. Kita akan langsung menuju ke titik di mana jarak yang tepat dari stasiun di Atlantik ke stasiun di luar angkasa haruslah 36.000 km di atas bumi, di mana orbit geosinkron dimulai. Di sana, 4 gaya keluar jauh lebih kuat daripada gaya ke bawah. Itulah mengapa stasiun akan tetap berada di satu tempat. Ketika kamu membangun sebuah rumah atau gedung, kamu mulai dari bawah, naik ke atas. Namun, untuk menciptakan keajaiban teknik ini, kita perlu melakukan semuanya secara terbalik dan mulai dari atas. Masalah utama di sini adalah beratnya. Jika jalurnya terlalu berat, maka akan mengganggu orbit dan kerekan konveyor tidak akan berfungsi. Jadi, kita harus menyeimbangkan stasiun di ruang angkasa untuk memastikannya bekerja dengan sempurna. Baja adalah salah satu bahan yang paling kuat di bumi. Kabel di setiap lift terbuat dari baja, tetapi ketika kamu membutuhkannya kabel sepanjang 36.000 km, masalahnya bisa menjadi rumit. Baja memang sulit dipatahkan, tetapi tidak praktis. Dan ketika kamu harus menggunakannya dalam jumlah banyak, masalah mulai muncul. Kita banyak menggunakan baja berat dalam konstruksi, tetapi kita memiliki bahan yang lebih ringan yang mungkin mengurangi tekanan pada stasiun dan menghilangkan masalah ini. Selain itu, jalurnya harus diruncingkan karena pada titik akhir akan ada tekanan yang mendekati nol. Tetapi tali tersebut masih harus lebih tebal dari yang dibutuhkan karena banyak faktor keamanan. Pada awalnya, tali akan berada di sekitar 0,13 cm. Setelah menggunakan beberapa perhitungan yang rumit, kita bisa mengetahui ketebalannya di bagian akhir, yang merupakan angka yang sangat panjang sehingga aku tidak bisa mengucapkannya. Tapi, percayalah, ini sangat besar. Jadi, baja tidak masuk dalam daftar. Kandidat lainnya adalah Kevlar, yang 5 kali lebih kuat dari baja.
Dan jika kita menambahkan bahan seperti karbon dan titanium ke dalam campuran, kekuatannya akan meningkat 10 kali lipat. Jalur tersebut akan memiliki diameter sekitar 80 dan 170 meter. Ini jauh lebih kecil daripada diameter kabel baja. Kabar buruknya, melakukan hal ini terlalu mahal. Jadi, jika kita tidak menemukan media yang ideal untuk membangun kabel, ide lift luar angkasa hanya akan membuang-buang waktu. Seandainya saja kita memiliki bahan ringan ajaib dengan kekuatan 60 gigapascal yang juga memiliki rasio lancip 1,6. Oh, tunggu, kita benar-benar memiliki bahan unik ini. Bahan ini disebut tabung nanokarbon. Bahan ini memiliki kekuatan 130 gigapascal yang jauh lebih besar dari yang kita butuhkan. Tabung nano terbuat dari karbon dan 100.000 kali lebih tipis dari rambut manusia. Bahan ini padat dan memiliki daya hantar listrik yang baik, yang dimungkinkan berkat struktur atomnya yang unik. Kita menggunakan produk ini dalam banyak hal, mulai dari baterai hingga optik, dan dapat dimodifikasi secara keseluruhan dan diadaptasi untuk lebih banyak penggunaan. Bradley Edwards adalah orang yang bertanggung jawab atas ide gila ini. NASA sedang mencari inovasi baru dan mereka berkata, jangan lakukan sesuatu yang terlalu gila dan mulailah membangun lift luar angkasa. Kukira Bradley menganggap ini sebagai tantangan dan mulai mengerjakan lift tersebut. Edwards menulis sebuah makalah tentang konveyor galaksi. Ketika dia mempublikasikannya, dia berharap banyak orang akan menemukan kekurangan dalam karyanya. Tapi yang mengejutkan, tidak ada yang menemukannya. Karyanya sangat tepat. Dia muncul dengan ide untuk mengikatkan tali tabung nano ke roket dan meluncurkannya ke luar angkasa. Ujung tali yang lain akan jatuh ke bumi dan robot akan menggunakan tali ini untuk memanjat dan membuatnya lebih panjang sehingga kita bisa mulai membangun stasiun ruang angkasa dengan lift. Setelah itu, lift bisa mulai mengangkut apa saja, mulai dari panel surya hingga turis. Di masa depan, wisata luar angkasa bisa menjadi sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Siapa tahu, kita bahkan bisa berlibur ke luar angkasa. Hei, sedang mencari suasana liburan yang berbeda? Jangan ke sini, karena kami tidak punya. Ups, mungkin bukan slogan iklan yang bagus ya. Beberapa tahun yang lalu, kita hanya bisa membuat tabung nanokarbon mikroskopis. Namun seiring berjalannya waktu, lebih banyak penelitian dilakukan untuk membuatnya lebih besar. Sekarang ukurannya mencapai beberapa inci. Dalam 20 tahun, panjangnya bisa bermil-mil. Harga karbon adalah $28 per ons. Jika kita menghitungnya, kita akan melihat bahwa kita membutuhkan sekitar $1 miliar untuk membangun lift. Ya, kedengarannya memang mahal, tapi ini adalah solusi jangka panjang untuk perjalanan luar angkasa. Dan sebenarnya bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Semuanya terlihat sempurna di atas kertas. Tetapi, alasan utama NASA mengapa mereka memilih untuk tidak melanjutkan proyek ini adalah karena saat ini mungkin ada lebih dari 128 juta objek yang mengambang di orbit dan mereka dapat menjadi ancaman nyata bagi lift. Lift ini dapat dibuat untuk menahan beberapa hantaman sesekali, tetapi dihantam tanpa henti bukanlah bagian dari rencana. Namun, Bradley berpendapat bahwa banyak sekali alat pemantau yang melacak puing-puing luar angkasa. Dengan demikian, lift bisa menghindari semuanya. Jika ada sesuatu yang menabrak lift atau jalurnya putus, konsekuensinya tidak akan terlalu buruk. Tentu saja jika tidak ada penumpang di dalamnya. Jika salurannya terputus, lift akan melayang begitu saja ke luar angkasa, tidak menimbulkan ancaman bagi orang-orang di bumi. Di Jepang, para insinyur sedang mencoba membangun lift luar angkasa. Lift ini juga bisa digunakan untuk menambang di luar angkasa. Kita bisa dengan mudah menutupi biaya seluruh lift dengan mengumpulkan asteroid karena beberapa di antaranya terbuat dari logam yang mahal. Kita bisa menambangnya dan dengan cepat membawanya kembali ke bumi. Pernahkah kamu mencoba mengendarai sepeda di atas paku? Tapi jika itu terjadi setidaknya sekali, kamu pasti tidak ingin mengalaminya lagi. Sekarang, bayangkan jika kamu harus mengendarai sepeda di Mars. Permukaannya ditutupi dengan bebatuan, ngarai, gunung berapi, dasar danau yang kering, kawah, dan debu merah. Kombinasi itu membuat paku-paku itu terlihat sama sekali tidak berbahaya. Tidak ada roda yang kita gunakan di bumi yang bisa digunakan.
Jadi NASA telah berupaya mengembangkan roda yang sempurna untuk digunakan di bulan atau Mars sejak tahun 1960-an. Mereka mencoba ban karet halus dengan ban dalam yang penuh dengan nitrogen, roda kawat besar yang fleksibel, dan ban tanpa udara yang terbuat dari beberapa ratus kawat baja yang digulung. Tapi tidak ada yang cukup baik untuk medan kosmik yang menantang. Roda Mars Curiosity Rover hanya bertahan lebih dari setahun sebelum akhirnya rusak parah. Ban kendaraan penjelajah itu menghadapi dua masalah besar. Pertama, mereka harus cukup kuat untuk membawa bobot kendaraan yang sangat besar. Para insinyur mencoba membuatnya menjadi kendaraan yang paling efisien untuk eksplorasi, berbeda dengan model sebelumnya yang bekerja di bulan dan Mars. Itulah sebabnya ia menjadi sangat berat. Mobil besar yang berat membutuhkan ban yang tahan lama. Dan tentu saja, permukaan Mars bukanlah tempat yang mudah. Para insinyur mencoba membuat ban dari aluminium, yang merupakan bahan yang ringan dan kuat, tapi roda-roda itu cepat rusak. Kerusakan tidak mencegah Curiosity untuk melakukan tugasnya, tapi hal itu mempengaruhi keefisienannya, dan disitulah roda yang baru kemudian diciptakan kembali. NASA memutuskan untuk mengganti aluminium dengan bahan yang disebut paduan memori bentuk. Bahan ini terbuat dari jenis logam unik yang disebut nitinol, perpaduan nikel dan titanium. Tidak seperti bahan lain yang melengkung di bawah tekanan atau panas, bahan yang dingin ini akan kembali ke bentuk aslinya dengan sendirinya dalam keadaan yang sama. Nitinol adalah pahlawan di Mars, tapi juga berguna di bumi. Bayangkan saja banmu tidak akan bocor lagi. Kedengarannya bagus untukku. Satu perusahaan memutuskan untuk menggunakan teknologi ini pada sepeda mereka. Ban berbentuk tabung dan akan mengempis ketika kamu melindas gundukan. Ban ini akan mengembangkan memori bentuk yang sempurna dari waktu ke waktu. Ban ini seharusnya bekerja paling baik pada sepeda berkerikil, trail, dan gunung. Permukaan logam ditutupi dengan lapisan luar yang kenyal. Ketika lapisan tersebut akhirnya habis, perusahaan berencana untuk melakukan vulkanisir pada ban agar dapat bertahan selama bertahun-tahun. Model ban tanpa angin sebelumnya terbuat dari busa yang dipatenkan yang seharusnya dapat bertahan hingga 5.000 mil. Ban tersebut tidak digunakan karena membuat sepeda motor menjadi terlalu berat. Model baru ini diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Nitinol juga bekerja dengan baik di bidang operasi jantung. Tabung yang terbuat dari bahan ini dapat mengembang hingga lebar yang diinginkan di bawah suhu tertentu dalam tubuh manusia. Ban bukanlah satu-satunya benda yang bekerja lebih baik dengan memori bentuk. Jika kamu tidak dapat membayangkan tidurmu tanpa kasur busa memori yang nyaman, kamu dapat mengirimkan ucapan terima kasih kepada NASA untuk itu. Sejarahnya berawal dari tahun 1966 ketika mereka memutuskan untuk menyesuaikan kursi bagi para astronot untuk meringankan efek gaya G saat lepas landas dan mendarat. Membuat kursi khusus untuk setiap penerbangan tampaknya terlalu tidak praktis, sehingga busa memori menjadi penyelamat. Kursi ini dengan mudah menyesuaikan diri dengan bentuk tubuh astronot dan kembali ke kondisi istirahat saat tidak digunakan. Pada tahun 1980-an, kursi ini beralih dari ruang angkasa ke masyarakat dunia. Sekarang sudah ada di kasur dan bantal, hiburan wahana taman, pelana kuda, dan pelapis helm football. Generasi ketiga memiliki partikel gel dan busa visko di dalamnya. Itulah rahasia kekuatan supernya dalam mengurangi panas tubuh yang terperangkap, melenturkan kembali dalam waktu singkat, dan membuat kasur terasa selembut awan. Namanya sudah menjelaskan semuanya, tetapi jika kamu ragu, selimut luar angkasa memang diciptakan oleh NASA dengan tujuan luar angkasa. Kembali ke tahun 1960-an, mereka sedang mempersiapkan era ruang angkasa dan mencari bahan logam yang tipis, reflektif, yang akan melindungi pesawat ruang angkasa mereka dari radiasi matahari. Dan mereka berhasil merancang bahan yang sempurna, cukup kuat untuk digunakan sebagai insulasi untuk melindungi elektronik ruang angkasa yang mahal dari perubahan suhu. Sejak saat itu, MPET telah menjadi bagian penting dari hampir setiap misi ke dan di luar orbit planet kita. Bahan ini juga digunakan dalam pakaian antariksa untuk melindungi astronot dari radiasi dan panas matahari saat mereka menjelajah ruang angkasa. Di bumi, selimut luar angkasa adalah teman terbaik bagi para pelari maraton. Karena suhu tubuh menurun setelah mereka berhenti berlari, mereka membutuhkan sesuatu untuk membantu mengembalikannya ke suhu normal. Dan bahan selimut luar angkasa yang ajaib juga dapat melindungi ponselmu dari panas dan dingin yang ekstrim saat digunakan sebagai lapisan isolasi dalam casing ponsel. Pada awal tahun 1960-an,
Headset untuk pilot maskapai penerbangan sangat besar. Mereka seringkali harus menggunakan mikrofon genggam untuk berkomunikasi. NASA membutuhkan teknologi yang lebih andal dan ringan untuk misi mereka agar memastikan komunikasi berjalan tanpa masalah. Pada tahun 1961, Liberty Bell 7 jatuh dan astronot Gus Grissom hampir tenggelam tanpa transmisi radio atau kontak dengan tim penyelamatnya. NASA menghubungi sebuah perusahaan manufaktur untuk mendesain sebuah headset yang dapat ditanam di helm astronot. Hanya 11 hari kemudian, tim ini menghasilkan unit headset mikrofon yang dapat digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan bumi. Headset ini bahkan memiliki fitur peredam bising. Headset ini kemudian disempurnakan dan digunakan untuk misi Merkurius dan Apollo. Dunia dapat mendengar kalimat paling terkenal dari Neil Armstrong saat dia mendarat di bulan berkat headset nirkabel tersebut. Teknologi pengeringan beku untuk makanan tidak diciptakan, tetapi sangat dikembangkan oleh NASA untuk mengemas lebih banyak makanan ringan dalam misi Apollo yang panjang. Selama misi manusia pertama, para astronot harus makan kubus seukuran sekali gigit, bubuk yang dibekukan, dan memeras semi cairan dari tabung aluminium. Tidak terdengar menyenangkan, bukan? Para astronot tidak senang dengan pola makan ini. Jadi, NASA harus memikirkan solusi yang lebih baik untuk misi Gemini ini. Mereka mendanai penelitian yang berakhir dengan mengembangkan kuah khusus yang bisa berubah menjadi bentuk yang bisa dimakan dalam air panas hanya dalam waktu 5 menit. Ide pengeringan beku adalah memasak makanan, lalu membekukannya di bawah tekanan rendah, dan kemudian memanaskannya secara perlahan di ruang vakum untuk menghilangkan kristal es. Berkat teknologi ini, makanan mempertahankan 98 dari nilai gizinya dengan hanya 20% dari berat aslinya. NASA terus mengembangkan teknologi ini dalam beberapa dekade berikutnya. Kini, makanan beku kering sangat membantu para backpacker, program bantuan bencana, dan siapapun yang perlu membawa makanan ringan dan tetap mendapatkan nutrisi yang tepat. Termometer inframerah yang memungkinkan kita memeriksa suhu dari kejauhan juga dikembangkan dengan dukungan NASA. Termometer ini mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh gendang telingamu, sama seperti digunakan untuk mengukur suhu bintang dan planet. Setiap perangkat memiliki lensa yang memfokuskan cahaya dari objek ke detektor khusus yang mengubah radiasi menjadi sinyal listrik dan kemudian menjadi suhu yang dapat kamu lihat pada layar. Alat ini digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari memantau suhu titik panas pada sistem mekanis dan elektrik hingga memeriksa suhu pengunjung di tempat umum. Aku yakin kamu tidak akan menyangka hal ini. Teknologi di balik swafoto berasal dari teknologi yang dirancang untuk kamera misi antar planet. Pada tahun 1990-an, salah satu laboratorium NASA memperkenalkan sistem pencitraan mini ringan yang tidak membutuhkan banyak energi untuk mengambil foto berkualitas tinggi dari luar angkasa. Teknologi ini digunakan pada kamera ponsel dan komputer. Dan jika kita kembali ke tahun 1960-an, kita akan menemukan beberapa bukti yang bagus bahwa seluruh ide swafoto bisa berasal dari para astronot. Edwin Buzz Aldrin, orang kedua yang berjalan di bulan, mengambil beberapa swafoto di sana dengan kamera Hasselblad yang dirancang khusus. Dia bahkan menggunakan pesawat ruang angkasa sebagai tripod untuk menstabilkan gambar dan memotret wajahnya. Ingatlah hal ini jika kamu berada di luar angkasa dan tidak ada orang yang memotretmu. Pakaian luar angkasa terbuat dari berbagai bahan, elemen, dan mekanisme untuk melindungi para astronot di ruang hampa udara. Makhluk hidup akan sangat kesulitan melayang-layang di lingkungan bersuhu dingin dan minim oksigen tanpa perlindungan. Belum lagi, mataharinya bisa sangat terik dan objek lain bisa sewaktu-waktu menabrak mereka. Pakaian luar angkasa juga dikenal dengan istilah Extravehicular Mobility Unit. Desainnya sangat kuat dan biaya pembuatannya juga mahal. Untuk bikin satu unitnya aja, NASA perlu mengucurkan uang sampai 150 miliar rupiah. Tiap pakaian juga dibuat secara khusus, malahan masing-masing bagian dan komponennya diproduksi oleh 80 perusahaan. Tiap bagiannya dibuat dalam berbagai ukuran, ada yang seukuran telapak tangan, ada juga yang panjangnya sampai 76 cm. Pakaian ini punya 18 unit dan 16 lapisan penutup. Sebetulnya sih ada 14, tapi kalau ditambah 2 lapisan dalam lagi, totalnya ada 16.
Pakaian luar angkasa terus mengalami perkembangan dan bentuknya mirip seperti pesawat luar angkasa mini yang dipakai manusia. Pakaian ini dirancang dengan mengikuti kondisi atmosfer bumi agar astronot nggak terpapar oleh kondisi di luar angkasa. Pakaian ini juga punya sistem khusus yang bisa mengalirkan oksigen dan membuang karbon dioksida sehingga mampu melindungi astronot dari radiasi matahari, sinar matahari terik, dan mikrometeoroid kecil. Kondisi di atmosfer kita bisa sangat ekstrim, makanya bagian bodi pakaian diberi pengatur suhu internal dan selubungnya memiliki tekanan. Suhu di luar pakaian bisa sengebul 121 derajat Celcius atau turun sampai minus 156 derajat Celcius. Desain pakaian ini dibikin sedemikian rupa agar pemakainya bisa tetap hidup di luar atmosfer bumi. Bagian utamanya berupa kain pendingin yang terbuat dari nilon, serat spandeks elastis, dan selang cairan. Nah, selang sepanjang 90 meter juga terjahit rapi hingga menutupi seluruh tubuh kecuali kepala, kaki, dan tangan. Di dalamnya terdapat air dingin yang dialirkan melalui banyak selang di dekat kulit dan fungsinya untuk mengatur suhu sekaligus mendinginkan tubuh saat astronot keluar dari pesawat. Mekanismenya mirip kayak kipas laptop yang dipakai untuk mendinginkan laptop saat kepanasan. Seluruh pakaian ini juga tersambung ke sistem pendukung kehidupan. Sistem pendukung kehidupan menjadi salah satu bagian krusial di pakaian astronot dan pemasangannya harus dilakukan dengan penuh presisi. Semua bagiannya harus diperhatikan baik-baik untuk mendukung kehidupan astronot di luar angkasa. Kalau sampai salah hitung, akibatnya bisa sangat fatal dan mengancam nyawa. Pakaian ini juga punya tabung oksigen bertekanan yang bisa diisi dan ditutup rapat. Dengan alat ini, para astronot bisa menghirup udara segar kurang lebih selama 7 jam. Ada juga tabung cadangan yang bisa dipakai untuk bernafas selama 30 menit lebih lama. Astronot nggak boleh buang-buang oksigen saat mengenakan pakaian luar angkasa, jadi mereka harus mengalokasikan nafas dengan cerdas. Ada juga alat pembuang karbon dioksida berupa kaleng filter berbahan litium hidroksida yang juga terhubung pada selang. Dengan begini, nggak akan ada karbon dioksida beracun yang mengalir di dalam helm, udaranya juga ikut bersih. Di dekatnya terpasang kipas ventilasi untuk mendinginkan tubuh astronot saat bergerak. Mereka perlu usaha ekstra saat mengenakan pakaian berat ini dan harus ngeluarin lebih banyak energi. Meskipun gravitasi di atas sana lebih kecil, mereka tetap perlu menggerakkan kaki dan tangan dong. Dan aktivitas seperti ini lama-lama bisa bikin mereka lelah kan? Nah, ada juga sumber listrik dan radio 2 arah untuk berkomunikasi dengan kantor pusat. Saat terjadi gangguan sistem, astronot bisa segera tahu dari sistem peringatan. Dan terakhir, ada perangkat pendingin air untuk membuat tubuh mereka tetap dingin dan bersuhu pas. Setelah disatuin, sistem pendukung kehidupan dipasang di bagian torso atas. Helm luar angkasa yang dipakai astronot berfungsi sebagai gelembung tekanan dan terbuat dari bahan plastik kuat untuk menjaga tekanan. Ring lehernya bisa mencegah udara masuk dan sistem ventilasinya mampu menyuplai oksigen. Ada juga sambungan ke tabung oksigen cadangan untuk berjaga-jaga saat beraktivitas di luar angkasa. Astronot bisa aja kehausan. Makanya ada juga sedotan bawaan sebagai alat minum mereka. Dan saat melayang-layang di ruang terbuka, mereka bisa silau oleh paparan sinar matahari. Maka terpasang juga visor berlapis emas sebagai pelindung. Lalu apa jadinya ya kalau helm ini nggak punya kamera untuk ngerekam semua hal yang mereka lihat? Nah, karena radio 2 arah terhubung ke sistem pendukung kehidupan, headphone dan mikrofon juga terpasang di tali pengencang dagu. Dengan perangkat ini, mereka bisa berkomunikasi dengan kantor pusat. Luar angkasa biasanya gelap, maka ada juga lampu bawaan yang bisa dipakai untuk mengamati objek dekat. Oke sip, kita lanjut ke unit torso bawah ya. Di sini ada bagian celana dan sepatu boots. Ada juga sambungan lutut sampai pergelangan kaki dan pinggang yang terdiri dari kantong tekanan berlapis nilon. Bagian ini sebagian besar terbuat dari berbagai unsur dan bahan supaya tetap awet dan bisa digunakan dalam misi luar angkasa. Desainnya juga keren loh. Ukuran ring di bagian paha dan kaki juga bisa disetel sesuai kebutuhan. Fitur ini bisa bikin si astronot lebih rileks saat berjalan. Mereka juga memakai kaos kaki termal dan sepatu boots gunung dengan sistem retensi panas bawaan. Fungsinya untuk menghangatkan kaki dan membuatnya nyaman. Torso atas lebih keras tapi juga ringan. Bahan pembuatnya berasal dari logam dan serat kaca yang menghubungkan lapisan dalam pakaian dengan sistem pendukung kehidupan. Bentuknya mirip kaos tapi menempel pada rakitan lengan sepanjang lengan hingga pergelangan tangan.
Ada juga sambungan khusus menuju ring helm. Di bagian ini terdapat tangki penyimpanan air, wadah oksigen, dan perangkat teknis lain yang diperlukan di luar angkasa. Pakaian luar angkasa model baru punya lubang di bagian belakang untuk memudahkan mereka saat mau memakainya. Para astronot bisa ngecek kondisi di luar melalui modul kontrol di area dada sehingga cairan dan kelistrikannya lebih mudah teramati. Sarung tangannya juga cukup kuat untuk melindungi mereka saat mau mengambil suatu objek di luar stasiun. Desainnya juga keren dan mereka bisa lebih gampang menggerakkan jari karena bagian tubuh ini lebih cepat dingin di luar angkasa. Di dalamnya juga terpasang sistem penghangat. Proses pembuatan pakaian luar angkasa punya banyak detail dan tahapan, jadi nggak semudah menjahit biasa. Desainer memulai prosesnya dengan mengintegrasi desain, kemudian membuat model. Di tahap ini mereka bisa ngelihat bentuk pakaian tanpa perlu ngumpulin bahannya. Setelah desainnya disetujui, mereka perlu sabar untuk ngumpulin semua bahan. Dan saat semuanya sudah terkumpul, mereka bisa melakukan pemasangan dan produksi. Semua proses ini perlu waktu lama, jadi mereka perlu bikin 7 bagian yang selanjutnya dikirim ke NASA untuk dirakit. Saat keluar dari stasiun luar angkasa internasional, astronot harus memakai tali pengaman yang terhubung ke stasiun. Dengan begini, mereka nggak akan jauh-jauh dari stasiun saat perlu melakukan perbaikan. Spacewalk terlama berlangsung selama 8 jam 56 menit dan pakaian luar angkasa telah banyak mengalami kemajuan. Dalam misi Apollo 11-nya, cara jalan Neil Armstrong di permukaan bulan ternyata salah. Meski dia dinobatkan sebagai orang pertama yang bisa berjalan di sana, dia sebetulnya melakukan lompat kelinci. Tapi dengan inovasi dan teknologi terbaru, astronot bisa berjalan sambil memutar pinggul. NASA bahkan berencana mengirim astronot ke bulan pada tahun 2024 dan mereka tengah nyiapin 2 pakaian luar angkasa terbaru dengan teknologi dan gerakan mutakhir. Pakaian ini disebut SIMU yang berasal dari desain pakaian luar angkasa di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Desain dan fitur baru ini akan memungkinkan manusia hidup di bulan dan saat dilakukan demo, pakaian ini sangat fleksibel dari sebelumnya. Astronot bisa muter dan menekuk pinggang, bagian kakinya juga lebih nyaman saat dipakai untuk berjalan di permukaan bulan. Dan pakaian luar angkasa ini nggak punya resleting atau kabel supaya nggak kemasukan debu. Pada tanggal 20 Agustus 1977, misi luar angkasa paling ambisius meluncur dari bumi. Tujuan utama Voyager 2 adalah mempelajari tata surya luar dari dekat. Itu bisa terjadi karena deretan langka planet-planet. Voyager 2 ditugaskan mempelajari semua raksasa gas tata surya, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Para astronom juga berharap probe ini bisa menemukan dan menjelajahi tepi tata surya. Karena Voyager 2 dirakit untuk perjalanan antar bintang, probe ini dilengkapi dengan antena besar kira-kira selebar 4 meter. Alat itu membuat pesawat antariksa ini bisa mengirim data yang dikumpulkannya ke bumi. Selama perjalanannya, probe antariksa ini menemukan bulan ke-14 Jupiter. Voyager 2 adalah satu-satunya pesawat antariksa yang mempelajari keempat planet raksasa dari dekat. Ia objek buatan manusia pertama yang melintasi Uranus. Di sana, probe ini menemukan 2 cincin dan 10 bulan baru. Voyager 2 juga terbang melewati Neptunus dan melihat titik gelap besarnya. Itu adalah badai besar yang berputar di belahan selatan planet ini. Badai itu seukuran bumi dan bergerak pada kecepatan 2.400 km per jam. Ini adalah angin terkuat yang pernah dicatat di semua planet tata surya. Dalam sejarah penjelajahan antariksa, hanya 5 pesawat antariksa yang berhasil meninggalkan tarikan gravitasi tata surya, yakni Pioneer 10 dan 11, Voyager 1 dan 2, dan New Horizons. Kita meluncurkan ribuan objek ke ruang angkasa. Objek-objek ini dengan mudah mengalahkan gravitasi bumi. Tapi, matahari sekitar 300.000 kali lebih besar dari bumi. Itu sebabnya tarikan gravitasinya jauh lebih sulit dilawan. Lebih hebatnya lagi, Voyager 2 adalah objek buatan manusia kedua dalam sejarah yang mencapai ruang angkasa di antara bintang setelah melewati heliosfer. Heliosfer adalah gelembung medan magnet dan partikel yang dihasilkan oleh matahari dan melindungi tata surya. 2 tahun setelah peluncurannya, Voyager 2 mulai mengirimkan foto-foto pertama Jupiter.
probe antariksa ini memberi para ilmuwan informasi yang sangat dibutuhkan tentang Io dan Europa, beberapa bulan Jupiter terbesar. Lalu misi luar angkasa ini melintasi raksasa gas itu. Jarak antara pesawat dan planet itu sekitar 644.000 km. Saat itulah probe itu melihat beberapa perubahan bentuk dan warna bintik merah raksasa. Ini adalah sistem badai permanen raksasa, seperti hurikan di bumi, tapi jauh lebih besar. 2 tahun kemudian, Voyager 2 tiba di Saturnus. Probe ini menemukan jari-jari dan belitan di beberapa cincin planet ini. Saat terbang ke belakang dan ke atas raksasa gas ini, pesawat antariksa ini melewati bidang cincin Saturnus. Pada saat itu, kecepatan Voyager sekitar 13 km per detik. Selama beberapa menit, probe itu dihantam ribuan butiran debu berukuran kecil. Ini terus menggeser arah probe, dan jet kontrolnya harus menembak beberapa kali untuk menstabilkan kendaraan. Setelah menjelajahi Uranus dan Neptunus, Voyager 2 keluar dari tata surya. Alat-alatnya diatur dalam daya rendah untuk menghemat daya. Pada bulan Agustus 2007, pesawat antariksa ini melewati termination shock. Ini adalah batasan yang menandai batas luar pengaruh matahari. Di sini, angin surya melambat. Pada musim panas 2013, Voyager 2 mencapai medium antar bintang. Kalau kita membahas soal mengirim dan menerima sinyal di ruang angkasa, ada 3 faktor yang harus kamu ingat: jarak, daya, dan waktu. Semakin jauh pesawat antariksa, semakin jauh sinyal harus merambat sebelum mencapainya. Dan semakin lama sinyal mengejar pesawat antariksa, dan saat datang, sinyal itu sangat lemah. Masalah lainnya adalah, begitu meluncur, pesawat antariksa ini tidak bisa ditingkatkan kualitasnya. Pesawat itu memakai teknologi yang terpasang di sana. Selain itu, pesawat seperti Voyager 2 diberi daya dengan bahan bakar radioaktif. Saat membusuk, bahan bakar radioaktif khusus itu melepaskan panas yang diubah menjadi listrik. Sayangnya, semakin banyak bahan yang membusuk, semakin sedikit daya pesawat untuk menerima dan mengirimkan sinyal radio. Terlepas dari masalah ini, kita belum kehilangan sambungan dengan Voyager 1 dan 2 karena teknologi baru dan lebih kuat muncul di bumi. Sinyal yang dikirim orang-orang bisa mencapai lebih jauh dari sebelumnya. Itu sebabnya kita masih bisa berhubungan dengan Voyager 2 yang sudah memasuki medium antar bintang pada tahun 2018 dan sudah menjelajah kira-kira 19 miliar kilometer. Tapi pada Maret 2020, bagian utama alat yang memungkinkan para ilmuwan bertukar sinyal dengan pesawat ruang angkasa itu mati. Setelah komunikasi dengan pesawat itu terhenti, NASA menghabiskan sekitar 11 bulan meningkatkan jaringan Deep Space Network-nya dan menginstal perangkat keras baru. DSN adalah jaringan internasional antena radio besar yang membantu para astronom di bumi berkomunikasi dengan misi antar planet. Antena-antena ini berada di California, Madrid, dan Canberra. Antena yang digunakan untuk berhubungan dengan Voyager 2 adalah piringan selebar 70 meter di Canberra. Ini satu-satunya alat yang bisa mengirim perintah sampai ke probe itu. Antena ini, yang dikenal sebagai DSS-43, mulai beroperasi pada tahun 1972, 5 tahun sebelum Voyager 2 dan Voyager 1 meluncur. Pada saat itu, lebarnya hanya 64 meter. Sejak itu, piringan ini telah mendapat banyak perbaikan dan peningkatan. Tapi, 11 bulan terakhir adalah waktu terlama antena ini mati. Pada bulan Oktober 2020, antena itu akhirnya sudah siap untuk percobaan setelah ditingkatkan dan diperbaiki. Operator misi dikirim untuk mengatur perintah pada Voyager 2, dan setelah beberapa bulan hening, pesawat antariksa itu merespons. Probe itu mengonfirmasi telah mendengar panggilan. Setelah itu, pesawat antariksa ini melaksanakan perintah. Saat piringan itu mati, operator misi sebenarnya bisa mendapat pembaruan data sains dan kesehatan dari Voyager 2. Para astronom terus mendapat data dari medium antar bintang, wilayah di luar heliosfer matahari. Tapi, mereka tak bisa mengirim perintah pada probe itu karena sudah menjelajah terlalu jauh dari bumi. Antena yang sudah diperbarui mendapat 2 pemancar radio baru, dan itu dilakukan tepat waktu. Salah satu pemancar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Voyager 2 sudah hampir 50 tahun belum diganti.
Antenanya juga punya alat pendingin dan pemanas serta elektronik yang penting untuk mendukung pemancar canggih. Deep Space Network menarik karena antena radionya dipasang dengan sangat teliti. Jaraknya dibuat merata di seluruh dunia. Dengan begini, hampir semua pesawat antariksa selalu bisa berhubungan dengan setidaknya satu fasilitas. Kecuali Voyager 2. Pada tahun 1989, probe ini melintasi Triton, bulan Neptunus. Hanya itu pertemuan dekat manusia dengan planet ke-8 tata surya dan bulannya. Omong-omong, Triton adalah objek terbesar yang dipercaya lahir di Sabu Kuiper. Sabu Kuiper adalah cincin bentuk donat di sekeliling matahari yang dipenuhi objek beku. Voyager 2 menemukan sistem cincin Neptunus dan bulan-bulan bagian dalamnya yang kecil. Probe ini juga mengumpulkan banyak informasi menakjubkan tentang Triton. Misalnya, kini jelas bahwa bulan ini dipenuhi dengan kriovolcano. Alih-alih batu cair, gunung berapi ini memuntahkan es yang terdiri dari air, amonia, dan metana. Saat pesawat antariksa New Horizons melewati Pluto lebih dari 25 tahun kemudian, pesawat ini menemukan fenomena yang sama pada planet Katai itu. Omong-omong, untuk membuat perjalanan ini, Voyager 2 harus pergi ke kutub utara raksasa gas itu. Tapi ini mengubah lintasan probe, membelokkannya ke arah selatan bergantung pada bidang planet itu. Sejak itu, Voyager 2 bergerak di lintasan itu. Sekarang, pesawat antariksa ini sudah sangat jauh sampai tak terjangkau antena radio di belahan bumi utara, Madrid, dan California. Ini membuat DSS 43 yang terletak di belahan bumi selatan adalah satu-satunya piringan cukup kuat yang menyiarkan frekuensi yang tepat untuk mengirim perintah pada Voyager 2. Voyager 1, kembaran probe yang lebih cepat ini, tidak mengubah lintasannya. Setelah melewati Saturnus, probe ini mengambil jalan berbeda. Itu sebabnya, sekarang, probe ini bisa dengan mudah berkomunikasi dengan dua fasilitas di belahan bumi utara. Peningkatan di kompleks Deep Space Communication Canberra bisa juga menguntungkan misi luar angkasa lain. Misalnya, wahana Perseverance Mars yang mendarat di planet merah itu pada tanggal 18 Februari 2021. Piringan ini juga penting untuk menjelajahi planet lain dan bulan.